Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitroh Bawa Berkah, NIM 063, Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Awal dari dakwah Rasulullah dimulai di Mekah secara diam-diam, dengan mengajak orang-orang terdekatnya. Dakwah tersebut terjadi selama 3 tahun, kemudian mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Tetapi dakwah tersebut mendapatkan pertentangan, penghinaan, hingga penyiksaan dari kaum Quraisy. Karena peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah setelah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar. Pada malam tersebut bertepatan dengan rencana rahasia orang-orang Quraisy untuk mengepung rumah Rasulullah dan untuk mengamati gerak-gerik Rasulullah. Karena itu, Rasulullah memerintahkan Ali untuk tidur di kamarnya agar kaum Quraisy tidak curiga. Dan pada saat keluar dari rumah, Rasulullah membacakan firman-Nya, yaitu Quran Surat Yasin ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Allah menimpakan rasa kantuk yang sangat yang membuat mereka tertidur sehingga tidak dapat melihat kepergian Rasulullah. Saat perjalanan, Rasulullah dan Abu Bakar bersinggah di Gua Sur untuk menghindari dari pengejaran kaum Quraisy. Beliau bersinggah di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Pada malam ketiga, beliau melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Setelah 7 hari, beliau tiba di Quba yang letaknya 10 km dari kota Madinah dan mendirikan masjid, yaitu diberi nama Masjid Quba. Kemudian melanjutkan perjalanannya lagi menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Strategi yang pertama yaitu membangun masjid. Masjid dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk Rasul menyampaikan ajaran-ajaran dari wahyu-wahyu yang diterimanya, tempat untuk bermusyawarah, dan tempat untuk menerima tamu dari negeri lain. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Didirikan pada saat beliau berhijrah ke Madinah. Strategi yang selanjutnya yaitu mempersatukan persaudaraan sesama umat muslim. Mempersatukan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Yang dipersaudarakan ada 90 orang. Tujuan dari dipersaudarakannya adalah untuk saling tolong-menolong dan untuk saling mewarisi harta ketika wafat. Strategi selanjutnya yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah berisi tentang warga muslim dan non-muslim di Madinah yang akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Piagam Madinah dideklarasikan Nabi Muhammad SAW dan di dalamnya terdapat 47 pasal yang berisi tentang sistem politik, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di hukum, perdamaian, dan pertahanan. Strategi selanjutnya adalah dakwah dalam perang. Pada masa dakwah Rasulullah terjadi banyak peperangan. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan Muslim yang berjumlah 313 orang dan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Perang tersebut terjadi di antara Mekah dan Madinah, yaitu di lahan milik seseorang yang bernama Badar. Pada perang tersebut, kaum muslimin berhasil memenangkannya. Yang kedua adalah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan Sya'ban 3 Hijriah. Kaum kafir Quraisy ingin membalaskan dendam atas kekalahannya pada Perang Badar. Perang tersebut bertempat di Bukit Uhud. Pasukan kaum Quraisy yang berjumlah 3.000 orang dan pasukan muslim yang berjumlah 700 orang. Awalnya, pasukan muslim berhasil memenangkan perang tersebut, tetapi karena tertarik dengan harta dan sibuk mengambil harta rampasan, pasukan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk muslim memanfaatkan keadaan tersebut dengan menyerang balik kaum muslim, sehingga terjadi kekalahan di kaum muslim. Yang ketiga adalah Perang Ahzab. Perang Ahzab terjadi pada 5 Hijriah. Perang tersebut sering disebut juga dengan Perang Parit.
kaum Yahudi yang bersatu sehingga membentuk 10.000 pasukan, sedangkan kaum Muslim yang berjumlah 3.000 pasukan. Setelah mendapatkan usulan dan strategi dari Salman Al-Farisi dengan sistem pertahanan parit di perbatasan kota Madinah, akhirnya peperangan tersebut dapat dimenangkan oleh kaum muslim. Yang keempat adalah Perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi pada 8 Hijriah di desa Mu'tah utara Jazirah Arab karena seorang utusan Rasul dibunuh oleh Al-Harits bin Umair. Rasulullah mengerahkan pasukan yang berjumlah 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah yang saat itu gugur dalam peperangan, kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib yang saat itu terbunuh juga, dan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah yang pada saat itu juga terbunuh pula. Kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid. Pada akhirnya peperangan tersebut dapat dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaidah dakwah Rasulullah ada 10, yaitu yang pertama tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan sepenuh hati. Yang kedua ada uhwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Yang ketiga ada muswah, yaitu persamaan antar sesama manusia. Yang keempat ada musyawarah, yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang kelima ada ta'awun, yaitu gotong royong saling membantu. Yang keenam ada takaful al-ijma, yaitu solidaritas sosial. Yang keenam ada jihad dan ijtihad, yaitu semangat sungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedelapan ada fastahid al-khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kesembilan ada tasamuh. Tasamuh yaitu sikap toleransi. Yang keenam ada istiqomah, yaitu tetap di jalan kebenaran atau di jalan kebaikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.